Mutusin untuk low contact sama keluarga besar karena kejengkelan mereka. Gue gak deket sama keluarga papa gue. Papa gue sendiri juga memang gak deket sama saudara-saudara dia. Gue gak tahu ada masalah apa dulu mereka sampai yang bikin papa gue jadi menjauh sama keluarganya. Apalagi setelah pindah ke kota lain, hubungan mereka makin renggang. In the end, gue juga jadi ikutan gak akrab sama mereka. Fast forward to a few months ago. Gue baru tahu ternyata dua adik sepupu gue, anak kakak dan anak adik papa, ada yang kuliah di kota yang sama dengan gue tinggal dan kerja sekarang. Anggap aja nama mereka Didi SM Dodi. Gue pengen kenal mereka lebih dekat. Gimana pun kita saudara dan gue pikir rasanya gak adil gitu kalau masalah ortu kita jadi turun ke kita anak-anak yang sama sekali gak tahu apa-apa dan gak ada urusan. Gue hubungilah mereka lewat Instagram dengan harapan bisa minta no telepon dan ketemu. Dari awal gue perhatiin memang nih anak dua responnya rada-rada datar gitu. Kayak gak antusias dan terkesan dingin. Tapi waktu itu gue berusaha positive thinking, mungkin karena belum saling kenal aja. Hampir tiap hari gue chat nanya kabar dan sekedar nanya lagi ngapain, dan mereka selalu jawabnya singkat dan terkesan kayak gak tertarik. Tiap kali gue ajak ketemu, ada aja alasannya. Kayak lagi sibuk kuliah lah. Inilah itulah. Dan akhirnya gue pernah ketemuan. Cuma bisa say hi lewat WhatsApp doang. Gue gak putus asa. Gue udah bertekad mau kenal akrab sama adik-adik sepupu gue ini. Waktu gue ngomong ke papa gue tentang hal ini, respon dia sih positif. Tapi dia sempat ngomong gini, ya semoga aja ya mereka punya niat baik-baik aja ke kamu. Gue heran dengernya, jadi gue tanya maksud papa apa. Papa gue cuma senyum dua misterius terus bilang nanti kita lihat aja deh. Semoga dugaan papa salah. Bulan kemarin gue ultah, gue pengen ajak mereka makan. Jadi gue hubungin satu-satu, and mereka untungnya mau. Kebetulan pas gue bisa dapat bonus lumayan gede dari kantor, jadi gue ajak mereka dinner di tempat yang lumayan wah. Bulan-bulan ini memang lagi banyak proyek kerjaan. Pas ketemu di tempat makan, gue kayak mau nangis gitu lihat mereka. Muka mereka satu-satu tuh mirip banget sama gue and abang gue. Sampai dua embak di restonya mikir kita saudaraan, bukan sepupuan. Gue berasa kayak ketemu saudara kandung yang udah lama hilang. Terutama si Dodi, mukanya mirip banget sama gue. Lanjut makan malam, ngobrol-ngobrol dan gue belagi SM mereka kalau besok dua kita mesti sering dua ngumpul dan jangan sampai hilang kontak. Gue gak mau bahas masalah ortu kita, karena gue rasa bukan momennya dan bukan urusan kita. Gue juga ajak mereka nginap kontrakan gue kalau lagi libur. Habis foto-foto bareng terus kita pulang ke tempat masing dua. Malam itu gue seneng banget rasanya. Tapi besoknya, tiap kali gue chat lagi, reaksi mereka kembali datar dua aja. Gue pikir apa karena memang masih baru juga kenal jadi masih agak canggung ya. Padahal waktu ketemu kemarin, kita udah asyik dua aja, ketawa dua, ngobrol dua. Sampai bercandaan segala. Gue mikir apa mungkin gue terlalu pusi ya jadi bikin mereka gak nyaman. Jadi gue stop ngechat selama beberapa hari. Beberapa hari kemudian, Didi tiba-tiba ngechat gue, bilang kalau minggu depan dia ultah. Dan tanpa basa-basi langsung ngomong ke gue kalau diminta dibeliin laptop baru untuk hadiah ultah dia. Kan kakak udah kerja, wajarlah ngasih hadiah ke adiknya, gitu katanya. Gue agak kaget jujur. Berani amat nih bocil tiba-tiba langsung minta-minta gitu. Barang mahal lagi. Waktu itu gue cuma jawab nanti gue lihat ya kalau bonus kerjaan udah cair. Soalnya gue juga banyak kebutuhan lain-lain. Dia desak gue terus bilang tapi janji kan mau beliin. Gue jawab gue gak janji. Nanti gue usahain. Gue diblok sama dia. Besoknya, om gue, kakaknya papa, alias papanya si Dodi tiba-tiba nelpon gue. Awalnya dia nanya kabar, terus sampai bilang seneng kalau gue tinggal di kota yang sama dengan adik dua gue jadi mereka ada yang jagain. Om juga bilang seneng bisa menjalin hubungan sama gue, ponakannya. Ya gue seneng dengernya. Tapi ujungnya, si om bilang ke gue kalau dia berharap gue mau bantu biaya kuliah Dodi. Soalnya si om udah pensiun dan agak kesulitan ngebiayainnya. Waktu itu gue jawab kalau gue juga baru aja kerja selama beberapa tahun belum ada tabungan banyak sama sekali. Belum bayar kebutuhan lain-lain gue. Belum ngirim ke ortu. Si om nyaranin kalau gue gajian, disisihin memang berapa gitu untuk dikasih ke Dodi.
Karena waktu itu gue takut salah ngomong and bikin om jadi marah, gue CM jawab kalau nanti gue usahain. Malamnya gue cerita ke papa gue semua perihal chatnya si Didi minta laptop, dan papa si Dodi nelpon ngarap gue bantu biaya kuliah anaknya. Papa gue langsung naik pitam. Akhirnya papa buka-bukaan cerita lama deh. Jadi dulunya dia mutusin low contact SM keluarganya juga karena masalah duit. Mereka itu matre dan cuma mikirin keuntungan diri dan maunya seenaknya sendiri. Selama bertahun-tahun dulu papa gue dimanfaatin sama mereka. Karena waktu itu di antara saudara-saudaranya, hanya papa yang serius sekolah, kuliah sampai kerja bener. Pas nikah sama mama, papa stop bantuin mereka lagi dengan alasan sekarang dia mau fokus SM keluarga sendiri. Mereka marah dan akhirnya papa ribut besar sama mereka. Papa akhirnya bilang gue stop kontakan sama sepupu dua gue itu daripada gue nanti ikut dimanfaatin. Buah jatuh gak jauh dari pohonnya katanya. Tuh anak berdua udah salah didik juga. Watak mereka udah sama dengan ortunya. Papa gue malam itu juga nelpon saudara-saudaranya dan mereka bertengkar hebat di telepon kata mama gue. Mama gue sih nyaranin jangan langsung putus kontak. Besok dua kalau mereka butuh bantuan dan gue bisa, gak ada salahnya gue bantu. Tapi gue tetap harus bisa tegas dan jaga boundary dan berani bilang gak SM mereka. Sekarang gue jadi kepikiran deh. Niat gue mau bangun hubungan baik sama sepupu dua gue, ujungnya jadi kayak gini. Kemarin setelah bonus gue cair, gue langsung datengin si Didi ke kosan dia dan gue ajak untuk cari laptop. Gue bilang kalau gue cuma ada duit sekitar 5 jutaan kalau dia mau beli laptop. Ditambah tabungan gue, masih bisalah gue kalau cuma segitu. Dia cuma jawab gak usah kak makasih. Gak jadi aja. Daripada kakak gak ikhlas ngasihnya. Terus nutup pintu. Gue pulang tuh sakit hati banget rasanya. Marah enggak sih? Tapi lebih kesedih aja sebenarnya. Sampai ke kontrakan cowok gue, langsung deh mewek gue. Dan cewek gue juga bilang mending gue dengerin nasihat papa gue. Udah jelas kalau mereka itu ada udang di balik batu. BTW thanks yang udah baca ini sampai kelar. Gue cuma mau ngeluarin unek-unek aja. Mungkin gue udah terlalu berharap berlebihan dan ekspektasi gue terlalu tinggi. Udah seneng berasa kayak punya adik, dan ujungnya malah jadi ribut. Harapan gue sih, gue bisa ngomong sama adik dua gue ini lagi dan bisa jalin hubungan tanpa embel-embel masalah ortu kita di masa lalu. Thanks sudah tuning in dengan kisah netizen. Kalau cerita-cerita ini berkesan untuk kalian, jangan lupa share dengan teman-teman juga ya. Subscribe untuk dinotifikasikan saat ada video baru.